Shalom semuanya, berjumpa lagi dengan saya Budi dan tentunya dalam online service Jakarta Disciple Church. Nah, bagaimana kabarnya semua di rumah? Ya pasti bosan ya, seharian di rumah, bukan seharian tapi sudah berminggu-minggu di rumah ya. Tapi tenang, jadi sih hadir untuk menghibur kalian semua. Jadi sih hadir untuk kita bersama-sama bisa menyembah Tuhan atau memuji Tuhan, dan juga bersama JDC kita bisa bersama-sama untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan memperingati hari yang sangat spesial atau hari yang sangat penting bagi kita semua, yaitu adalah Jumat Agung. Nah, hari ini kita akan memulai online service untuk Jumat Agung kita pada tahun ini. Nah, sebelum memulai online service Jumat Agung ini, saya ingin memberikan sedikit pengumuman, yaitu saya akan memberikan pengumuman tentang persembahan online. Oke? Nah, kalau kalian mau tahu bagaimana caranya untuk bisa memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui Dana atau bisa transfer ke rekening yang tertera di description di bawah ini. Oke, nah kalau kalian mau lebih jelas lagi, kalian bisa lihat description di bawah. Itu jelas sekali bagaimana cara kalian untuk bisa memberikan persembahan secara online. Oke, nah tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang semuanya, kita akan bangkit berdiri dan kita akan baca ayat mingguan kita terlebih dahulu, diambil dari Markus 15 ayat 33 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita semua pada malam hari ini. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 35. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Ayat 36 dikatakan, maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Ayat terakhir, ayat 37 dikatakan begini, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Mari saya akan undang kita semua untuk berdoa sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami Tuhan. Kami hanya mau fokus untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Salib penebusku. Pedih, sangat pedih. Itulah yang pasti dirasa dikala luka menganga di sekujur tubuhnya. Tetes demi tetes darahnya terus mengalir, membasuh dosa-dosa kita. Ya, dosa kita, umat manusia. Lihat kayu itu dipanggung, rasakan tubuh itu disesah. Bayangkan kepala itu dimahkotai duri, namun piala tetap di dalamnya. Lihat tangan dan kaki itu dirajam, rasakan tubuh itu terpaku di salib. Bayangkan badan itu dihujan tombak, namun lakon terus berlanjut. Dia dicambuk, dia dipecut, dia diseret, dia berdarah. Darah mengucur di tubuhnya, rapuh, patah. Dalam hati bertanya, apakah itu salahnya? Deraan lahir menusuk jiwa, rasakan cercaan menimpa batin. Semua begitu memilukan, semua begitu mengiris. Sekali lagi ku bertanya, apakah itu salahnya? Bukan. Semua itu adalah kasih menguak terurai sebagai luka tubuh demi menyatakan cinta abadi. Sebuah harga yang luar biasa
Kau bayarkan hanya demi kami, insan yang penuh dosa dan ambisi. Terima kasih ya Yesus untuk darah-Mu, tubuh-Mu, pengorbananmu. Sungguh aku tiada berdaya tanpa salib-Mu yang menebusku. Biar nama-Mu saja Tuhan yang dinaikkan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau Allah satu-satunya di dalam hidup kami Tuhan, yang layak kami tinggikan Tuhan, yang layak kami puji dan layak kami sembah Bapa. Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted high. Dengan segenap hati kita mau katakan Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted high. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Everybody, let's raise your hand. Jesus, you'll be lifted higher, higher. Come on, be lifted higher. Jesus, you'll be lifted
ini, buat malam hari ini yang begitu luar biasa Tuhan. Kau nyatakan cintamu pada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami gak pernah layak Tuhan, tapi Kau layakkan kami Tuhan melalui pengorbananmu Tuhan di kayu salib Bapa. Sama-sama mau katakan, telah kulihat kasih-kasihmu, Kau menderita gantikanku, dengan darahmu Kau selamatkanku. Kamu terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah menebus hidupku. Kita mau sama-sama pejamkan mata kita dan katakan, terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu selamanya.
katakan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Praise you, Lord. Thank you for tonight. Thank you, God. Haleluya. Shalom semuanya, teman-teman sekalian yang sedang mengikuti live streaming. Senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman. Walaupun kita terbatas dengan jarak, tapi kita tidak pernah terbatas dengan kasih Tuhan. Tuhan bisa jamah kita dimanapun kita berada. Amin. Nah, mau media apapun yang teman-teman pakai, mungkin ada yang nonton pakai handphone, pakai laptop, iPad, dan apapun yang teman-teman gunakan. Saya sangat berharap teman-teman menyediakan fokus yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman bisa pakai catatan untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dan juga teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur chatting yang ada di sebelah kiri atau di bawah layar untuk memastikan bahwa kita tetap merespon dan fokus dengan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Nah, kemarin lucu banget dari cerita teman-teman, ada beberapa yang nonton live streaming sambil tiduran, ada yang nonton sambil makan, ada yang nonton dan lain sebagainya. Kapan lagi ya kita bisa ibadah sambil sesantai itu? Tapi ini yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan itu maha hadir. Kita harus menghargai dan merespon kehadiran firman Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam setiap lingkungan kita gitu. Jadi ada baiknya saya minta teman-teman untuk menyediakan waktu dan tempat dengan sangat baik supaya teman-teman bisa fokus betul-betul untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Oke, dengan begitu saya akan buka dalam doa dan saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita pejamkan mata, kita akan berdoa sebentar. Kayak bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, kami masih dikasih kesempatan untuk mengikuti ibadah online ya Tuhan. Kami percaya walaupun kami terbatas dengan jarak, tapi hadirat Tuhan tidak pernah terbatas oleh jarak ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi buah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Mengingat Jumat Agung, semua pasti terbayang dengan pengorbanan dan salib. Dan kali ini ada dua kalimat Yesus yang diucapkan di atas kayu salib yang akan saya bahas pada malam hari ini. Dalam Markus ayatnya yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pergumulan dan penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita mempunyai tekanan yang gak main-main gitu. Gak banyak yang akhirnya ngalami stres, lari dari penyalahgunaan obat terlarang, dan gak sedikit yang memutuskan untuk bunuh diri akibat tidak tahan atau tidak kuat menghadapi goncangan dan kerasa penderitaan yang sedang mereka alami. Bahkan meskipun kita adalah orang beriman, kita gak luput dari kerasa goncangan hidup ini karena pergumulan dan penderitaan, apalagi di tengah wabah yang melanda seluruh dunia. Di dalam pergumulan dan penderitaan itu, sebuah pertanyaan itu selalu keluar di dalam hati kita. Di manakah Tuhan di tengah penderitaan ini? Mengapa seakan-akan kayak Tuhan tuh diem aja di tengah penderitaan saya? Dan seringkali keluar pertanyaan yang sama seperti yang Yesus katakan di atas kayu salib. Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pula lah seruan pemazmur di dalam Mazmur 22 yang berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tapi tidak juga aku tenang. Bukankah ini juga seruan orang beriman di tengah pergumulan dan ketakutan dan masalahnya? Bukankah itu juga seruan Anda dan saya? Tahukah Anda bahwa itu bukan hanya seruan Anda dan saya? Di atas kayu salib sekali lagi saya katakan, Yesus Sang Firman yang menjadi daging meneriakkan seruan yang sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kayu salib adalah tempat di mana seruan dan pertanyaan manusia di sepanjang zaman diserukan. Bahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Begitu kerasnya daya guncang penderitaan bagi hidup orang beriman, sehingga sebagian orang tidak kuat bertahan pada iman mereka. Di mana sesungguhnya Tuhan di segala pergumulan dan ketakutan dan penderitaan saya. Dan saya mau katakan ini buat kita semua. Tuhan ada di tengah pergumulan kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan ada di tengah pergumulan kita. Di atas kayu salib sesungguhnya bukan hanya ada pertanyaan Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi sekaligus juga ada jawaban yang Tuhan berikan, yaitu aku di sini di tengah penderitaanmu. Bukankah kayu salib adalah sebuah tanda kepedulian Allah terhadap manusia? Firman Tuhan berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, di dalam Yohanes 3 ayat 16 menggunakan kata mengaruniakan. Allah adalah pribadi yang menaruh belas kasihan dan rela berkorban, memberikan yang terbaik yang ia miliki, yakni anaknya yang tunggal. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang kehidupan Yesus Kristus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan dalam Filipi 2 ayat 8, Sang Firman yang menjadi manusia itu mengalami penderitaan yang terberat, bahkan harus melewati kematian. Bukankah kayu salib itu adalah tanda kepedulian Tuhan terhadap pergumulan dan penderitaan kita? Kayu salib adalah tempat bertemunya seruan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan sekaligus mengandung sebuah jawaban bahwa aku di sini aku ada di tengah penderitaan dan pergumulan. Kayu salib adalah tempat pertanyaan manusia, sekaligus tempat Tuhan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jika sekali lagi kita tanya, Tuhan di mana Tuhan? Tuhan di mana di tengah penderitaan dan kesulitan yang saya alami saat ini, di tengah pergumulan ekonomi, di tengah pergumulan keluarga dan lain sebagainya, di mana Tuhan? Saya mau ingatkan, kalau pertanyaan itu keluar dalam hati kita, pandanglah salib Kristus. Anda nggak seorang diri. Yesus Kristus pernah menanyakan pertanyaan yang sama di atas kayu salib. Disitulah jawaban. Tuhan berkata, aku di sini di tengah penderitaanmu. Di atas kayu salib untuk merasakan penderitaanmu. Ingat, saya mau ingetin teman-teman bahwa setelah salib selalu ada kebangkitan. Orang selalu lupakan ini, bahwa selalu ada kebangkitan dan kemenangan setelah salib. Dan hal yang sama saya mau ucapkan dan saya mau katakan buat teman-teman, di balik setiap pergumulan Anda ada kemenangan demi kemenangan yang menantikan Anda. Orang sering lupa bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Teman-teman harus tahu bahwa penderitaan yang kita alami hanyalah sementara. Dan bukankah Dia yang memberikan pencobaan tidak pernah memberikan melebihi dari kekuatan kita? Jadi ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pandanglah salib. Karena selalu ada kebangkitan setelah kematian. Jadi apapun pergumulan Anda saat ini, ingat, setelah pergumulan ada kemenangan. Yang setuju katakan amin. Dan Yesus sangat luar biasa, karena di balik penderitaannya Ia tetap mengasihi manusia. Dia bukan gak sanggup balas, Dia bisa melakukan begitu banyak hal. Kalau teman-teman teringat yang saya katakan kemarin, waktu Dia melewati pohon ara dan pohon ara tersebut tidak berbuah, hanya dengan kata-kata yang Yesus ucapkan pohon ara tersebut menjadi kering. Dia bisa melakukan banyak hal, tapi Dia gak mau. Dia memilih. Perhatikan, Yesus memilih untuk mengasihi di tengah penderitaannya. Ya, Dia mengasihi di tengah penderitaannya. Saya ingat suatu kali diadakan bakti sosial, yaitu membagikan sembako-sembako kepada mereka semua yang terkena bencana alam. Pembagian sembako dimulai 2 jam lagi. Tetapi di depan antrian sudah penuh dengan orang yang berdesak untuk mendapatkan sembako. Karena kenapa? Orang-orang takut gak kebagian, karena mereka sudah gak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Akibat bencana yang hebat terjadi menimpa mereka. Tiba waktunya pembagian sembako dimulai. Beberapa mulai berlari, beberapa mendesak,
beberapa mendorong satu sama lain, sampai akhirnya terjadi timpa menimpa, injak menginjak, dan sampai ada teriakan tolong, tolong, dan lain sebagainya. Manusia terlihat menjadi egois dan tidak memperdulikan orang lain. Kesimpulan yang saya ambil dari cerita ini adalah penderitaan dapat mengubah manusia menjadi egois. Ya, penderitaan dapat mengubah manusia menjadi egois. Kesulitan dan penderitaan hidup ternyata dapat membuat manusia memperhatikan dirinya sendiri. Kesulitan dan penderitaan hidup seringkali membutakan mata kita terhadap keberadaan orang lain. Tak kala kita sedang mengalami masalah di dalam keluarga, studi, pekerjaan, dan apalagi terkait ekonomi yang akibat wabah COVID-19 ini. Dan seringkali masalah itu membutakan mata kita terhadap keberadaan atau kesulitan orang lain, bahkan orang yang berada di sekitar kita. Dan kadang-kadang kita ngomong sama diri kita sendiri, gua aja perlu dibantu, gua aja gak punya, gua aja masih kurang. Bagaimana gue bisa memperhatikan hidup orang lain? Harusnya orang lain yang memperhatikan hidup saya dong. Saya yang harus diperhatikan, bukan saya yang harus memperhatikan orang lain. Lihatlah, bahwa seringkali penderitaan, tekanan, pergumulan membuat manusia menjadi egois. Tapi ini hal yang kabar baik buat kita semua, bahwa Yesus meneladani kepedulian di tengah penderitaannya. Ya, saya katakan Yesus meneladani kepedulian di tengah penderitaannya. Yesus berada di atas kayu salib, sebuah hukuman yang begitu memalukan, memilukan. Karena sesungguhnya hanya penjahat kelas kakap yang pantas ada di sana. Yesus berada di kayu salib dengan kondisi tubuh yang tidak prima karena semalam-malaman dia diadili, dia dianiaya, yang menyebabkan darahnya segar mengalir keluar dari tubuhnya. Begitu lemahnya kondisi tubuh Yesus, sehingga harus ada orang lain yang memikul salibnya. Ya, Yesus menghadapi penderitaan yang amat sangat berat. Dan biasanya orang-orang yang tergantung di atas kayu salib akan menjerit-jerit minta tolong dan minta perhatian orang lain. Biasa mereka akan melontarkan kata-kata kotor, kata-kata cacian, kutukan, ungkapan kemarahan, dan lain sebagainya. Namun, mengapa semua itu tidak terlontar dari mulut Yesus? Jangan kita berpikir bahwa itu semua terjadi karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Makanya dia kebal dari penderitaan fisik dan psikologis. Ingat, firman Allah itu menjadi manusia seutuhnya. Itulah sebabnya ada darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Itu sebabnya semalam sebelumnya di Getsemani dia merasa sangat ketakutan. Yesus merasa sangat ketakutan membayangkan penderitaan salib itu. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua untuk keluar dari keegoisan dan berbagi kepedulian. Ya, keluar dari keegoisan dan berbagi kepedulian. Sama seperti apa yang Yesus lakukan. Dan mengapa di dalam penderitaannya Yesus masih dapat memikirkan orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Kita akan menemukan jawabannya atas pertanyaan ini ketika kita menengok ke belakang menuju ke episode kehidupan Yesus. Sehari sebelumnya, setelah melewati pergumulan begitu berat di Getsemani, pada akhirnya dia berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Nah, inilah kuncinya. Yesus memandang penderitaan itu tidak terlepas dari kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya bukan berarti bisa seenaknya. Kehendak Bapanya bukan berarti sesuatu yang tidak diizinkan terjadi. Penderitaan itu adalah apa yang seizin Tuhan terjadi atas Yesus. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam karena dia turut beracara dalam setiap apa yang terjadi dalam pergumulan Yesus. Dan saya mau kasih tahu ke teman-teman, kalau apa yang terjadi pada hidup Anda saat ini terjadi, itu semua karena dalam kehendak Tuhan.
Dan dengan pemikiran seperti itu kita jadi sadar bahwa Tuhan ada di dalam penderitaan kita. Jika Allah hadir di dalam penderitaannya, maka penderitaan itu tidak akan pernah sia-sia, bukan? Jika Allah hadir dalam penderitaannya, maka penderitaan itu tidak akan pernah terkalahkan, bukan? Jika Allah hadir di dalam penderitaan, maka tidak perlu lagi meratapi diri dan hanya memerhatikan diri sendiri. Tetapi kalau kita sadar Allah ada di dalam penderitaan, kita punya keyakinan bahwa kita akan menang. Dan kita harus mempedulikan orang lain supaya kemenangan kita tidak sia-sia. Keyakinan akan kehadiran Allah di tengah penderitaan akan memampukan kita untuk memancarkan kasih kepada orang lain, bahkan di tengah penderitaan kita. Memang ada beragam penyebab mengapa kita mengalami pergumulan dan penderitaan. Hal itu bisa terjadi karena kesalahan kita sendiri, kesalahan orang lain, bencana alam, dan lain sebagainya. Namun menyadari bahwa Allah, sadar bahwa Allah ada dan hadir di dalamnya, akan memberikan kita kekuatan dan harapan serta iman untuk bertahan dan bahkan menyatakan kasih buat orang lain. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayatnya ke-35 dan 38 sampai 39 berbunyi seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sesungguhnya gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Gak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Sekalipun pergumulan yang sangat berat yang sedang terjadi atas hidup Anda, pergumulan tersebut, dengarkan saya, pergumulan tersebut tidak mampu memisahkan kasih Allah terhadap hidup Anda. Yang percaya katakan amin. Saya ingat banget ada sebuah cerita dan yang saya baca, sebuah kisah inspiratif. Seorang gadis muda yang sangat cantik, energik pada suatu hari menemukan sebuah danau yang jernih. Ia segera loncat untuk berenang, tapi ternyata malang nasibnya. Danau itu ternyata gak cukup dalam. Ternyata danaunya itu bahasanya adalah cetek atau dangkal. Akhirnya ketika dia loncat, kepalanya terbentur keras di dasar danau. Dan akibatnya gadis itu mengalami kelumpuhan dari bagian leher ke bawah sampai seterusnya. Dan dia dirawat di rumah sakit selama 2 tahun. Selanjutnya dia mengalami keputusasaan yang mendalam. Bahkan beberapa kali berpikir untuk bunuh diri. Namun bagaimana mungkin dia sanggup bunuh diri? Dia aja gak sanggup menggerakkan tangan dan kakinya. Satu-satunya yang dia dapat gerakan hanyalah kepalanya. Dan dalam keputusasaan, rekan-rekannya memperkenalkannya kepada Yesus. Perjumpaan yang mengubah kehidupannya. Dia gak lagi mengurung diri. Dia mulai berkarya bagi orang lain. Dan bahkan dia melukis dengan menggunakan mulutnya. Dan dia menulis puluhan buku dan mendirikan organisasi untuk menolong para penyandang cacat. Orang itu adalah Joni Eareckson. Dia membangun lembaga pelayanan Joni and Friends yang telah menolong jutaan penyandang cacat di seluruh dunia. Satu kalimat yang mendasari seluruh karyanya adalah, seringkali Allah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi untuk mencapai tujuan hidup kita. Inilah adalah prinsip dan iman yang dia pegang semasa hidup dia. Seringkali Allah mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi untuk mencapai tujuan hidup kita. Pergumulan dan penderitaan kita bisa menyebabkan kita memperhatikan kepentingan diri kita sendiri semata. Namun jika kita mampu meyakini kehadiran Allah di tengah pergumulan kita dan penderitaan kita, kalau kita sadar Tuhan selalu ada di tengah pergumulan dan penderitaan kita, kita pasti bisa, kita pasti mampu memancarkan kasih di tengah penderitaan seperti yang Yesus sudah lakukan, memancarkan kasih di tengah penderitaan yang sedang dia alami. Dan poin terakhir saya sebelum saya tutup yaitu adalah 2 kata yang Yesus ucapkan sebelum dia mengakhiri semuanya.
yaitu sudah selesai. Ya, Yesus mengatakan sudah selesai di atas kayu salib. Apa yang saudara rasakan, apa yang teman-teman rasakan ketika kita berhasil menyelesaikan sesuatu tugas atau proyek tertentu dan berkata sudah selesai? Apakah teman-teman lega, puas, atau kita juga bisa kecewa karena hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Tuhan Yesus bukan sekedar lega atau puas, apalagi kecewa dengan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sudah selesai yang dikatakan Tuhan Yesus itu mengandung makna yang sangat dalam. Apa makna sudah selesai yang Yesus ucapkan? Yang pertama, sudah selesai merupakan seruan kemenangan Kristus atas iblis, dosa, dan maut. Sekilas salib Kristus berarti kejahatan yang menang atas kebenaran. Itu terlihat sekilas seperti itu, tapi dengan mengatakan sudah selesai, di akhir penyaliban, Tuhan Yesus justru sedang memproklamasikan kemenangannya secara total. Mengalahkan iblis, bapa segala kejahatan, sumber segala dosa dan maut. Matius, Markus, dan Lukas mencatat bahwa Tuhan Yesus mengucapkan kalimat tersebut dengan suara nyaring, bukan lemah. Padahal seharusnya dia sudah kehabisan tenaga karena tekanan yang demikian berat, baik fisik maupun mental dan spiritual. Suara nyaring menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun, termasuk tekanan dan penderitaan seberat apapun yang dapat mengalahkan dia. Ini adalah kabar baik buat kita semua. Dia meraih kemenangan itu dengan cara melakukan semua kehendak Bapa dengan sempurna dan dengan ketaatan mutlak. Di Taman Getsemani dia berdoa, ya Bapakku, jika mungkin sekiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Dan dia sudah melakukan apa yang menjadi doanya itu dengan tuntas. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang hidupnya dinubuatkan dengan sangat mendetail seperti Tuhan Yesus. Dan dia sudah menggenapi semuanya tanpa terkecuali. Sampai yang terkecil dan sekecil-kecilnya. Dari awal iblis terus melampiaskan kejahatannya dan berusaha menghancurkan Tuhan Yesus. Supaya dia gagal menggenapi tujuan tentang dirinya. Ketika Tuhan Yesus lahir melalui tangan Herodes melakukan percobaan pembunuhan. Pada awal pelayanan Tuhan Yesus, secara langsung iblis mencobai dia di padang gurun untuk menjatuhkan secara moral. Melalui para pemimpin agama, iblis melakukan perlawanan bertubi-tubi dengan fitnah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, usaha-usaha pembunuhan dan lain sebagainya. Iblis juga menggunakan kekuatan politik, melakukan bullying, berita-berita hoax, pembodohan publik, serta penyerahan massa untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Sehingga Tuhan Yesus yang nyata-nyata gak bersalah dijatuhi hukuman yang bukan hanya paling sadis, tetapi juga menghina, yaitu salib. Penghinaan terakhir yang diterimanya adalah pemberian anggur asam dengan menggunakan bunga karang. Theo Henry berkata bahwa setetes air jauh lebih berharga daripada anggur asam. Raja segala raja harus berada di atas kayu salib dan minum anggur asam dari bunga karang yang dicucukkan. Itu merupakan sebuah penghinaan yang paling menghina. Namun semua itu sudah selesai. Kristus menang dan sejak saat itu tidak ada kuasa jahat apapun yang dapat menyentuhnya lagi. Kemenangannya menjadi jaminan bagi setiap orang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bahwa di dalam dia tidak ada lagi kuasa jahat apapun yang bisa menghancurkan hidup kita. Dan kedua, yang kata sudah selesai yang Yesus ucapkan mengandung arti bahwa Yesus di kayu salib bukan akhir, melainkan awal dari kemenangan selanjutnya dalam setiap pergumulan kita. Seperti yang sudah Yesus menangkan di atas kayu salib, begitu juga dengan apa yang sedang kita pergumulkan hari-hari ini. Bukankah ketika ia naik ke surga, dia memberikan kuasa atas setiap kita, orang-orang percaya? Apapun pergumulanmu, milikilah pandangan iman bahwa kita akan berkata sudah selesai. Yang artinya kita menang atas segala perkara di dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini, saya ingin berdoa buat teman-teman semua, buat teman-teman sekalian. Saya gak tahu secara detail apa permasalahan yang sedang terjadi atas kehidupan teman-teman secara pribadi. Tapi saya mau katakan dengan iman, seperti yang Yesus katakan sudah selesai, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Milikilah iman, bahwa kita akan mengatakan hal yang sama
yang begitu powerful, bahwa setiap masalah kita, setiap pergumulan kita sudah selesai dengan iman kita dimenangkan sama seperti Yesus menang di atas kayu salib. Pada malam hari ini saya mengundang teman-teman untuk angkat tangan teman-teman. Dan saya ingin teman-teman memiliki iman, dan saya ingin berdoa untuk setiap teman-teman yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Saya berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti live stream pada malam hari ini ya Tuhan. Kau lihat setiap tangan yang terangkat. Kau lihat tanda kami menyerahkan, tanda kami mengakui ketidakberdayaan kami sebagai manusia. Dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup memenangkan kami dari setiap pertarungan, peperangan yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berikan kekuatan, iman dan pengharapan atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih karena telah mati di atas kayu salib. Dan kematian Tuhan, kami percaya telah memerdekakan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman semuanya, sidang jemaat, saya akan memimpin kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus teman-teman. Saya percaya bahwa teman-teman di rumah yang udah menyediakan roti dan anggurnya, kita boleh bersama-sama ya teman-teman untuk masuki perjamuan. Baik, kita angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala kita teman-teman semuanya, supaya tanda penghormatan terhadap tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah teman-teman semua percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan? Kalau kita percaya, sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita angkat cawan di tangan kanan kita melebihi kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah teman-teman semua percaya, sidang jemaat percaya bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Tuhan? Kalau kita percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan roti dan anggur ini Tuhan. Kami berterima kasih bahwa karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan, kami beroleh hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang boleh menyelamatkan kami Tuhan, yang boleh memberikan kami pengampunan akan setiap dosa-dosa kami. Ya Bapa, saat ini kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau menolong mereka, Engkau memberkati mereka ya Bapa. Dalam kesehatan mereka, Engkau beri kekuatan yang baru setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan. Anak-anak, suami dan istri. Kami percaya mereka hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Dan karena anugerah-Mu Tuhan, mereka boleh beroleh kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga boleh berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh belas kasihan-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Kau memulihkan bangsa ini dalam segala keadaan Tuhan, baik dalam perekonomian bahkan dalam menghadapi permasalahan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan bagi bangsa yang kami percaya bangsa ini akan muncul sebagai bangsa yang pemenang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati setiap pemimpin yang ada Tuhan, mulai dari presiden dan setiap jajarannya Tuhan. Kau berikan mereka roh hikmat Tuhan, mereka memimpin negara ini dengan takut akan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk kota Jakarta di mana kami berada Tuhan. Shalom untuk kota Jakarta, damai sejahtera untuk kota Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya kota Jakarta ini Engkau mengasihi kota ini Tuhan. Kota ini akan dipulihkan, kota ini akan menjadi kota yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan turun atas kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, yang Kau juga memberkati teman-teman kami yang mungkin dalam pergumulan, mereka dalam pergumulan
pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan sepenuhnya. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Mereka yang sedang dalam kelemahan Tuhan berikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berada dalam di ujung jalan Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang menghadapi masalah-masalah Tuhan, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, bahkan sekolahnya, pekerjaannya Tuhan. Kami butuh belas kasihan, kami butuh Tuhan kekuatan daripadamu Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mari kita semua angkat tangan ke atas. Kita akan berdoa berkat dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Percaya katakan amin. Oke, demikianlah seluruh rangkaian acara online service dari Jakarta Disciple Church malam hari ini untuk memperingati atau untuk merayakan Jumat Agung. Nah, saya percaya semuanya diberkati pada malam hari ini, amin. Karena saya begitu diberkati pada malam hari ini dari puisi, dari pujian penyembahan, bahkan dari firman Tuhannya, saya sangat diberkati sekali. Nah, saya juga berharap bahwa online service ini bukan hanya sekedar merayakan saja, tapi momen malam ini adalah momen untuk mengingat kembali pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, saya ingin memberikan tidak henti-hentinya saya ingin memberitahu kepada kalian semua di rumah bahwa kalian bisa memberikan persembahan secara online. Kalian bisa lakukan itu, mungkin bisa transfer ke Dana dengan cara scan barcode yang nanti akan diberikan, atau kalian bisa transfer ke rekening yang tertera di description bawah. Amin. Amin. Nah, dan jangan lupa hari Minggu kita tetap akan ada online service dan kita akan memperingati hari Paskah di hari Minggu nanti. Siapkan hati untuk kita bersama-sama untuk mengikuti online service di hari Minggu nanti. Oke. Nah, sekian pengumuman dari saya dan tanpa panjang lebar lagi saya akan mengakhiri semuanya ini dan sampai jumpa di hari Minggu and God bless.